Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar? Untuk mengawali kegiatan bimbingan pada pagi siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Siap, berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat. Amin. Yang tidak masuk siapa hari ini? Yang teman-teman tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Yang sehat semoga tambah semangat, tambah sehat selalu. Oke, untuk bimbingan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana implementasi 7 jurus BK hebat yang kemarin baru saja saya dapatkan dari Solo. Tetapi untuk pertemuan kali ini hanya jurus yang pertama saja, yaitu kenali potensi. Silakan setelah ini akan ada tayangan, bisa dilihat, mendengarkan, dan cukup-cukup bisa mengikuti gerakannya. Silakan semuanya berdiri. Ya, berdiri semuanya, boleh berdiri di sela-sela tempat duduk. Bisa. Bisa ikuti gerakannya sebisanya. Cukup-cukup bisa sambil tetap juga.
dengan bisa mengikuti gerakannya. Ya, walaupun belum maksimal karena baru pertama kali lihat ya. Ada suara apa itu? Dimasukkan. Ya, kita lanjut. Setelah ini kalian saya minta untuk mengenali bakat, minat, dan potensi. Nanti akan saya berikan lembaran kertas, kemudian tulis hobi masing-masing, kemudian cita-cita ditulis dan cukup-cukup digambarkan. Gambarnya nggak harus bagus ya. Ada yang mau bantu? Bantu bagi maksudnya. Nah, gampang mas. Yang sudah sekarang bisa langsung tulis nama, kelas, nomor, tulis hobi saya adalah. Hobi saya adalah. Silakan. Udah belum? Gimana Pak? Sudah semua? Itu kan ada kolomnya, nama, kelas, nomor. Tulis kemudian di kotak-kotak itu boleh digambar sebisamu. Contohnya, iya kalau hobimu main bola ini gambarnya seperti ini saja biar cepat. Iya, nggak usah gambar yang bagus, sketsa saja bisa. Ya, yang penting ada dasarnya. Gambar tangannya pada nomor absennya di kelas apa enggak? Kalau nggak apa ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Yang nomor 3 nanti isinya itu harus pakai aplikasi nanti yang nomor 3. Ya, sekarang tulis dulu hobi, cita-cita. Hobi saya adalah
Gimana? Sudah semua? Coba siapa yang berani menceritakan hobinya? Hobi saya adalah membaca, karena membaca membuat saya tambah ilmunya, misalnya begitu. Ayo Mei yang sudah, Mbak Mei atau yang lain? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, menceritakan hobi saya adalah alasannya apa? Silakan maju. Namanya Mbak Melandia. Silakan disampaikan hobinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melandia Khalifa, saya kelas 7B, nomor absen saya 17. Hobi saya adalah bernyanyi dan dance. Itu adalah hobi saya. Alasannya karena saya suka bernyanyi sejak saya kecil. Cita-cita saya adalah polwan, menjadi polisi wanita. Cita-cita saya adalah Mudah-mudahan sampai tepuk tangan untuk Mbak. Yuk anak-anak siapa yang berani menyampaikan? Mana Mas Aska? Ya nggak usah harus selesai gambarnya nggak apa-apa, maju dulu boleh. Atau anak putri silakan ada lagi. Ya itu kan nanti akan terlihat bakatmu. Apakah nanti sesuai dengan gaya belajarnya atau tidak? Apakah nanti akan cita-citanya juga sinkron dengan gaya belajar dan hobi? Nanti kita lihat di langkah berikutnya. Langkah berikutnya silakan linknya dibagikan. Saya akan berikan link ke grup kelas. Nanti dibuka linknya dikerjakan. Oke? Silakan dikirim linknya. Tadi sudah saya kirim ke Mbak Ketua kelas biar dibagikan kepada teman-temannya. Kerjakan itu soalnya kelihatannya ada 30 soal. Nanti akan muncul hasilnya untuk mengisi nomor ketiga. Gaya belajarmu itu apa? Silakan dibuka. Sudah dikirim? Silakan dibuka grup kelasnya. Itu link tes gaya belajar untuk bisa dibuka supaya kita tahu gaya belajarmu termasuk kinestetik, auditori atau visual. Silakan ya dibuka isi. Iya.
Yang belum bisa nggak apa-apa, yang bisa aja dulu. Pak. Mungkin kalau yang bisa sinyalnya atau dia tunggu itu dulu gitu. Atau ada job yang lain. Lanjut. Yang bisa lanjut, yang belum bisa nggak apa-apa. Lain waktu kita lagi. Jadi tolong. Halo, tolong untuk bisa duduk di tempatnya. Ini 30 soal. Kita kayak gitu kan pertanyaan nggak sulit-sulit amat. Iya. Kalau sudah diisikan di nomor 3.
Sudah selesai? Coba lihat hasilnya. Terus untuk mengisi yang nomor 3 berapa persen? Ini 46%, itu tentunya 40%. Tulis hasilnya. Tulis mana nomor. Yang sudah selesai bisa maju, tuliskan namanya di sini, nanti tempel. Ditempel di bawah itu yang paling banyak prosentasenya. Yang sudah selesai silakan untuk menuliskan namamu di kertas ini. Namanya apa ya? Kemudian ditempel di yang paling banyak persentasenya. Mbak Islahul berarti visual ya. Mbak Islahul. Terus yang sudah siapa lagi? Silakan tempel. Ya silakan deh. Ini kan ada persentasenya ditulis. Di sini namamu, terus nanti ditambahkan yang paling kurangnya paling banyak. Tulis namamu. Iya, nanti ditempel yang paling banyak prosentasenya, tempel ke depan. Iya. Kalau yang hobinya sepak bola ya biasanya tulis tagging. Tulis namamu. Iya, tulis namamu. Tulis namamu, tempel di bawah kata yang sesuai. Silakan bisa menempelkan hasilnya di depan. Dan tempel. Jaraknya jatuh nggak bisa.
Silakan semua, silakan perhatikan akan saya sampaikan hasilnya. Silakan duduk, ini saya sampaikan gaya belajar visual itu seperti apa. Ini cara yang gaya belajarnya visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna ataupun tulisan. Jadi belajarnya kalau visual itu cenderung menggunakan tadi apa? Penglihatan. Maka di situ lambangnya pakai gambar apa itu? Ya. Kemudian senang membaca dan mencatat atau menulis. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, kemudian video, ilustrasi atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan, lebih condong, lebih suka membayangkan dalam pikirannya. Contohnya misalkan sedang menceritakan Monas, Tugu Monas, kamu membayangkan Tugu Monas seperti apa dan seterusnya. Jadi itu gaya belajar visual. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan itu secara lisan. Lambangnya apa? Telinga. Karena memang suka mendengarkan, lebih mudeng, lebih paham jika mendengarkan secara fokus. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, mendengar suara guru. Jadi kalau ada suara guru dia senang mendengarkan, konsentrasi. Bahasa sehari-hari ini yang gak senang. Kemudian mudah orang atau anak yang punya gaya belajar auditori mudah mengingat informasi yang didengar seperti cerita, lagu, ataupun percakapan. Kemudian lebih cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Tadi yang suka menyanyi mungkin karena suka mendengar lagu itu mungkin salah satu ciri auditori. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Ini cenderung suka langsung praktek dengan menyentuh, dengan melakukan langsung, dengan bergerak. Contohnya main sepak bola itu lebih suka langsung praktek pakai bola ditendang, ya enggak, Mas? Daripada hanya disampaikan teorinya. Main bola cara menendang adalah seperti ini. Kaki diangkat, tumit diayunkan,
itu kurang menarik. Tapi kalau langsung dibawakan bola, kemudian disampaikan main bola, praktek langsung, suka aktivitas fisik, suka praktek dan eksperimen langsung. Kemudian lebih cepat bosan atau mudah bosan jika hanya duduk yang terlalu lama. Kemudian tidak suka banyak membaca. Ya kalau menerangkan biasanya tangannya sambil berekspresi. Itu gaya belajar kinestetik. Ada yang mau menceritakan gaya belajarnya? Bagaimana kesannya? Ya tadi menceritakan, ya kamu tadi. Tadi sudah ya, Mbak Mei sudah menceritakan tentang hobinya yang dipilih. Ya. Gaya belajar berkaitan langsung dengan bakat, minat, dan potensi. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Contohnya bakat menulis, bakat menyanyi, bakat menari, dan seterusnya. Kemudian minat itu dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang kepada sesuatu. Minat ini mengarahkan seseorang untuk tetap fokus dan menggeluti satu bidang tertentu tanpa dipaksa. Kesimpulannya, tadi sudah sampai kesimpulan bahwa bakat dan minat yang nanti berujung pada potensi dan pemilihan karir. Bakat dan minat adalah dua hal yang berbeda tetapi saling menguatkan, saling berhubungan erat. Bakat yang didukung dengan minat atau sebaliknya merupakan kombinasi terbaik untuk meraih kesuksesan dalam suatu bidang. Bakat memerlukan minat agar lebih berkembang dan minat juga memerlukan bakat agar hasilnya makin maksimal. Jadi kalau kalian hobinya main bola, minatnya main bola, silakan untuk bisa dikembangkan. Walaupun kadang bakatnya belum maksimal, tapi kalau memang berminat, kombinasi dengan bakat, insya Allah akan berkembang secara maksimal. Begitu juga yang suka melukis, silakan dikembangkan dan dimaksimalkan potensi yang kamu miliki supaya bisa menjadikan kamu berhasil. Kalau bekerja sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, akan cenderung lebih bahagia, lebih sukses, lebih berhasil daripada bidang pekerjaan yang dipaksakan, tidak sesuai dengan minatnya atau tidak sesuai dengan bakatnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, tadi sudah sampai menempel apa namanya inilah sticky note atau kertas-kertas kecil sesuai dengan gaya belajarnya. Visual ada Islahul, Livia, Sinta, Rizka, Mei, Pasir dan seterusnya. Auditori ada Bintang, kinestetik ada Marsa, Aulia, Arka, Rafa, Aman, Alizal. Itu membuktikan bahwa setiap orang punya bakat, potensi, dan gaya belajar sendiri-sendiri. Bagaimana kaitannya dengan pilihan karir ke depan? Tentunya disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau yang visual mungkin lebih suka membuat
grafis, gambar-gambar atau yang lainnya. Kemudian auditori disesuaikan dengan kondisinya. Kinestetik yang lebih suka praktek ini nanti ilmuwan, penelitian, atlet, pemain bola atau mungkin pekerja bangunan yang langsung menggunakan fisiknya untuk beraktivitas bekerja. Coba masih semangat? Selamat pagi. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi kita sekarang ataupun untuk kedepannya pilihan karir maupun kelanjutan studi, sehingga sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki. Kita percaya bahwa Allah memberikan anugerah pada kita, pasti ada kelebihan maupun kekurangannya. Tapi potensi yang harus kita miliki, harus kita kembangkan semaksimal mungkin. Jangan berputus asa, jangan takut untuk mencoba. Yang jelas kalau kita berusaha maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri, kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doanya apa ya? Ya, Pak Nasri. Ya, berdoa dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.